Background saya staf marketing audit di salah satu perusahaan farmasi. Dulu saya kerja sebagai kepala cabang di suatu perusahaan distributor nasional. Background saya itu dulu saya kerja ya. PG, pernah jadi guru dan pernah juga jadi karyawan. Background gua karyawan swasta di perusahaan farmasi. Background gua karyawan swasta di sebuah perusahaan farmasi. Background gue sebelum di Pru, gue usaha chat casing HP, dan gue juga ada usaha tracking. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri yang berusia 14 dan 16 tahun. Gue sebelum di Prudential itu gue usaha travel ticketing. Background saya karyawan back office di bidang finance. Sebagai sales mobil. Kerjaan terakhir sih area manajer. Dia seorang advokat. Seorang pengusaha aksesoris HP di ITC Rosimas dan kapal ikan. Saya bergabung di Prudential Februari 2008. Saya join Prudential tahun 2011. Saya join Prudential itu di bulan Juni 2012. Saya join di Prudential tahun 2012. Join di Mei 2012. Join tahun 2013. Gue join bulan Maret 2017. Saya bergabung di Prudential di bulan April 2017. Gue join Prudential itu tahun 2012. Join Prudential di Agustus 2014. Join 2015. Gabung di Prudential tahun 2014. Saya join Prudential tahun 2013. Bulan Mei tahun 2018. Pengen lunasin hutang kartu kredit saya sebesar 20 juta. Kepengen cuma bagaimana kembalikan income saya di kantor. Pengen ngejar untuk balikin income waktu itu. Mau pengen bisa merit aja, soalnya setiap kali Chinese New Year pasti kan ditanyain kapan merit. Percepatan income. Punya waktu yang fleksibel, nggak terpatok jam kantor. Dapat jalan-jalan ke Eropa bareng istri gue. Punya penghasilan sendiri dan tentunya merasakan jalan-jalan gratis. Mau punya banyak aset sih. Segera melewati gaji dari kantor saya. Pengen banget buktiin kalau komisi Prudential tuh bener 100%. Biar Wan nggak repot antar jemput gua kerja. Jalan-jalan gratisnya. 5 tahun ke depan saya mau menikah ya. Membantu dan mengedukasi lebih banyak orang lagi. Happy banget dan mulai kepercayaan diri saya mulai timbul lagi. Ya rasanya happy lah. Gue senang banget ya karena background gue bukan dari sales ya. Seneng sih, happy dan bangga juga. Nah, pasti senang lah ya. Gue happy banget soalnya kalau gue pulang ke daerah orang tua gue nggak perlu ngajuin cuti repot-repot. Tentunya gue seneng banget ya bisa bulan madu bareng istri, berdua ke Eropa. Bangga dan senang sekali pastinya. Rasanya itu happy banget sih, bener-bener happy. Saat itu tercapai, rasanya bangga sekali ya, puas. Waduh bener banget ya ternyata. Terus lama-kelamaan ya gue udah males ngitungin ya. Rasanya lega, yang pasti punya kepuasan tersendiri. Saya sangat senang sekali dan bangga karena ternyata dalam waktu yang singkat saya bisa mengejar goal yang saya cita-citakan. Sungguh sangat luar biasa sekali bisnis ini ya, Tuhan berikan ke saya. Saya sangat bersyukur. Saya sangat senang dapat mengedukasi teman-teman saya yang awalnya tidak mengerti apa sih insurans, sekarang jadi lebih mengerti. Ketika saya ingin belajar untuk prospek buat rekrut, saya ikut leader saya itu dari jam 5 subuh ke Bandung sampai di Jakarta lagi jam 6 subuh, dan saya harus dengan kekuatan yang ada nyetir naik motor dari Poris ke kos saya di Kemanggisan. Biaya hidup kita lebih besar daripada income yang kita punya saat itu. Waktu itu orang tua gue nggak dukung ya, nyokap gue nggak dukung. Jadi waktu pas gue pulang dari prospek nggak dapet hasil, orang tua gue nanya gitu kan, gimana lo hari ini dapat hasil nggak? Ya gue bilang aja iya gitu kan, padahal enggak. Kenapa gue tahu? Karena orang tua gue awalnya kan larang, takutnya ntar malah dia tambah bilang sama gue tuh kan sebenarnya susah banget kan. Nah, jadi gue bilang aja, oh iya, gue closing kok, padahal enggak. Lagi hamil gede banget, hamil 8 bulan, kita pergi prospek, pergi dari Jakarta jam 6 pagi sampai Jakarta lagi jam 4 pagi, dan waktu itu sih nggak closing. Ada waktu gua prospek dan gua harus hujan-hujanan di depan rumah nasabah, tapi nggak dibukain pintunya. Pas pertama kali gue full time di Prudential, income gue cuma cukup buat bayar kos gue doang.
Gue pernah prospek naik motor di Layang Roxy itu, gue kehujanan dan gue pulang lagi, gue mandi, gue jalan lagi. Itu momen yang gue nggak lupain. Ketika itu saya ninggalin anak di rumah berdua saja tanpa ada yang temenin. Saya berada di rumah nasabah sampai jam 3 pagi. Momen pertama kali tuh gue dapet aset pertamanya gue sama istri gue tuh benar-benar wow, ternyata di usia muda aja, di usia 27 tahun tuh. Waktu itu masih part time, pulang dari kantor mau prospek ke klien. Hujan besar sekali, jadi langsung pakai jas hujan. Dan entah kenapa di tengah jalan motor mogok. Akhirnya singkat cerita motor udah dibenerin, lanjut jalan lagi sampai ke rumah klien. Ternyata klien lagi pergi, nggak ada di rumah. Waktu itu gue pernah nunggu calon agent yang mau gue ajak bisnis di Prudential itu sampai kurang lebih 5 jam di mall. Berdua sama Linda, sampai kita kedinginan tuh, mall dingin banget. Itu yang nggak pernah gue lupain. Waktu itu kita pernah prospek saudara sendiri, kita nungguin sudah oke, tinggal dibayar aja, cuma sayangnya nggak dibayar-bayar. Kita sampai nagihin udah kayak kita tukang tagih kredit ya kan. Padahal itu saudara sendiri, itu benar-benar momen yang tak terlupakan sih. Saya closing salah satu nasabah saya mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam setengah 4 pagi. Calon nasabah saya tersebut baru closing, dan yang amat sangat tidak saya lupakan adalah kehadiran leader saya. Karena leader saya terus standby pada saat itu. Saat saya main ke rumah mama saya pada siang hari, mama saya menawarkan sejumlah uangnya kepada saya. Mungkin dia takut saya nggak punya uang atau saya berkekurangan. Itu sangat tidak mungkin saya lupakan. Pada saat saya ada janjian dengan teman saya yang di luar kota, saya telepon dia dan WA dia nggak berani angkat dan nggak berani baca WA saya. Pernah rasanya mau nyerah. Waktu itu saya ingat banget 3 bulan saya belum closing, saya juga nggak nambah income. Rasanya tuh saat-saat itu momen terendah dalam saya menjalanin bisnis Prudential. Pernah sih saat itu saya minta suami untuk stop jalanin Prudential karena kita makan tabungan terus aja tiap hari. Pernah ya, jadi waktu itu gue pernah pengen keluar gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu sempat stagnan gitu ya, jadi merasa tuh kayaknya gak ada pertumbuhan. Maksudnya kok gini-gini aja, income kok gak stuck gitu kan. Income-nya betul udah lumayan ya, tapi kok kayaknya stuck gitu kan. Ya teman-teman seperjuangan yang lain pada capai prestasi itu, kok gue enggak gitu. Jadi gue waktu itu merasa kok kayaknya gue mungkin bukan jalan gue di sini gitu. Pernah lah. Jadi waktu di awal-awal perjuangan kan, namanya agent kan kita kan cuma berdasar komisi, gak ada gaji. Ya di awal-awal mungkin gak ada duit, jadi pikirnya aduh apa balik kerja lagi aja ya. Dulu sih sering. Pernah pengen berhenti pas udah kerja pagi sampai malam, tapi hasil yang didapat nggak sesuai harapan. Pernah pas setengah tahun gak ada omset, setengah tahun omset gak naik-naik, pengen rasanya cari bisnis lain. Saya sempat mau berhenti dari Prudential karena rasanya saya nggak tega untuk ninggalin anak-anak di rumah berdua saja. Pernah mau berhenti. Waktu itu sampai jual emas. Terpikir apa benar ya ini di Prudential? Pernah, waktu itu gue berdua sampai nangisan di kamar. Gue sampai nanya sama Linda, Bun, gila ya ini kenapa jadi Prudential kok susah banget ya. Tapi si Linda bilang, perjuangan yang gampang itu ujungnya nggak akan bagus, tapi perjuangan yang sulit ujungnya pasti bagus. Pernah, ya itu karena kan kita waktu itu lagi mengejar sesuatu dan benar-benar kayaknya susah banget gak dapet gitu ya. Jadi ya berasa kayaknya kok susah banget ya, mendingan kerjaan yang lain gitu. Tapi akhirnya sih untung masih bisa bangkit lagi. Saya pernah berpikir untuk berhenti dari Prudential karena pada saat itu saya gagal mendapat achievement untuk Star Club London di tahun 2015. Tapi saya kembali berpikir, apakah dengan saya mundur itu akan menjadi kepuasan bagi saya? Dan setelah saya pikirkan ternyata tidak sama sekali. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda.
nggak pernah terpikirkan ya kalau untuk berhenti dari Prudential, karena saya sudah nggak punya bisnis lain, saya sudah bakar kapal, saya sudah hanya ada bisnis di Prudential. Saya sih belum kepikiran karena saya masuk ke dunia asuransi, saya menemukan satu komunitas yang positif dan mau saling berbagi, dan itu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya percaya ketika kita mau berjuang sungguh-sungguh ya, saya berjuang dari 0 sampai 66 prospek kan belum ada closingan, tapi saya yakin kalau sekali lagi saya coba mungkin akan ada terobosan, dan akhirnya benar aja prospek yang ke-67 membuahkan hasil. Ingat aja sih apa impiannya kita waktu join Prudential dari awal. Gue selalu hadir di kantor, itu penting banget ya. Hari Sabtu gue selalu training ke kantor ya, terus gue juga banyak baca buku ya, itu penting banget. Gue banyak baca buku pengembangan diri ya. Sering datang ke kantor, sering ketemu teman-teman yang seperjuangan juga. Kebetulan kita punya komunitas yang bagus, jadinya saling support dan ya udah jalanin aja. Tiap gue down ya gue selalu cari leader gue. Punya teman-teman seperjuangan yang benar-benar saling support banget ya. Gue dimotivasi lagi sama teman-teman tim GWS, dan akhirnya gue bisa promosi. Saya mengingatkan diri saya kembali bahwa banyak loh mimpi-mimpi yang ingin saya capai melalui bisnis Prudential. Percaya aja sama Tuhan, kasih jalan gitu loh. Yang pertama, ingat anak istri. Yang kedua, ingat apa kata orang-orang di luar sana ketika ngelihat kita nyerah di tengah jalan. Tiga, dekat sama leader, minta bimbingan sama leader. Karena dream, jadi kita selalu ngelihat goal-goal kita yang pengen kita capai, jadi ya kita bisa bertahan lewat goal itu. Banyak sharing sama leader, banyak sharing, banyak ikut acara-acara motivasi biar dapat insight baru, dapat semangat baru lagi. Follow the leader. Intinya ketika saya down, saya selalu akan menghadap ke leader saya, bertemu dengan leader saya untuk bertukar pikiran. Saya lakukan bagian saya dan saya enjoy dengan proses yang saya harus lewati. Saya cuma punya satu pikiran saja, yaitu saya pengen melayani dan membantu lebih banyak orang. Itu aja sih yang saya pikirkan selama ini. Pertama, saya terima kasih buat Tuhan Yesus ya, semua pertolongannya, semua yang saya butuhkan diberikannya pada waktunya. Yang kedua, terima kasih sekali lagi buat Kogun, Cileni. Kalau bukan karena mereka yang sabar, yang setia, memotivasi saya, selalu hadir dalam titik terendah dalam hidup saya, mungkin saya pun nggak bisa jadi seperti sekarang. Yang ketiga, Johan Cialing ya, yang telah memberikan support, dukungan, dan segala macam yang saya butuhkan lewat Miracle Agency. Paling penting adalah support dari teman-teman GWS. Tanpa kalian semua, menurut saya nggak akan bisa bertumbuh, berkembang jauh jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk setiap masukan. Ya pertama kali terima kasih ke Ferry lah, leader saya yang rekrut. Hanya dia yang percaya saya bisa jalanin bisnis ini. Saya mau saya thank you ya buat support saya Keisha ya, dia udah support saya gitu. Kemudian thanks God untuk ya Tuhan saya, dia udah kasih kemurahannya ya kepada saya gitu ya. Dan juga untuk leader saya ya, Ko Ferry, Ko Andreas juga, dan orang yang merekrut saya tentunya ya, Hendra. Thank you banget, saya udah kenal Desa melalui Hendra ya. Yang pertama pasti thank you buat Tuhan karena kasih kesempatan untuk punya bisnis yang bagus. Terus thank you untuk pasangan saya yang selalu mensupport saya selama ini. Terima kasih buat orang tua yang jadi support system kita, karena nggak ada mereka juga kita nggak bisa sampai sekarang. Thank you juga untuk leader, untuk Ko Ferry, untuk Ko Andreas yang udah support kita setiap hari. Dan thank you untuk teman-teman seperjuangan. Thank you juga untuk tim-tim kita yang udah percaya sama kita. Ya, gue mau thank you buat yang pertama-tama sama Tuhan, yang kedua buat orang tua gue dan mertua gue juga, dan selanjutnya istri gue, terus juga anak gue. Yang paling penting adalah gue juga mau thank you buat leader gue, Ko Ferry, udah bawa gue ke bisnis ini. Gue mau say thank you buat Tuhan, buat suami dan anak gue, buat kedua orang tua kami, buat leader kami yang selalu support kami setiap hari. Ya, gue mau say thank you buat Mama di surga, karena melalui dia gue jadi bisa
mengenal sama bisnis Prudential. Yang kedua, gue mau say thank you buat leader gue yang udah bimbing gue sampai sesukses sekarang ini. Saya ingin say thank you kepada mama mertua di surga yang sudah mengenalkan bisnis ini. Thank you buat support luar biasa tanpa hentinya dari anak-anak, keluarga, Tan Hendy, Berlina, GWS Crew, Koferi, Andreas, semuanya. Thank you. Gue mau terima kasih sama Rona Halim, teman kecil gue yang udah ngajak gue ke bisnis Prudential ini gitu. Dan gue juga mau say thank you juga sama istri gue yang udah support gue selama ini. Terima kasih ke Tuhan yang sangat baik. Yang kedua, terima kasih ke istri yang selalu support. Yang ketiga, terima kasih buat leader Sabda dan Vivi buat semua bimbingan dari awal hingga sekarang. Terima kasih pertama ya sama Tuhan gue yang pasti, Tuhan Yesus, karena kalau nggak dari kekuatan dari dia, gue nggak bisa lalui semua ini. Kedua, mungkin buat orang tua gue. Ketiga, untuk Linda sebagai istri gue yang udah dampingin gue. Keempat, untuk leader gue, Acung Kesha, Ko Andreas, dan juga Ko Ferry yang senantiasa dukung gue sampai saat ini. Terima kasih sama Tuhan udah nempatin kita di sini, di bisnis ini. Terima kasih sama Acung, sama Kesha yang mengajak kita ke bisnis ini. Terima kasih sama keluarga yang udah mensupport kita dari awal pertama kali join sampai hari ini. Berterima kasih sekali kepada leader saya tercinta yaitu Bapak Andreas Berlian. Thank you banget buat segala bimbingannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh tim GWS Crew, karena di GWS Crew saya menemukan keluarga kedua. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat Tuhan karena saya percaya ini adalah bisnis titipan dari Tuhan buat saya. Kedua adalah buat orang tua saya dan juga semua keluarga saya. Ketiga adalah buat leader saya yang merekrut saya, Bapak Ferry. Thank you Bapak Ferry yang telah mengajak saya ke dalam bisnis yang luar biasa ini. Dan juga buat semua tim saya. Thank you. Pertama-tama saya pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada great leader saya, Coach Jackson dan Ci Pingping, karena selama saya menjalani bisnis Prudential ini, mereka selalu banyak membantu saya dalam keadaan apapun. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Jackson dan Ci Pingping. Semua ini akan berlanjut. Tetap Semangat! Tetap produktif. Jaga kesehatan Dan raih Mimpimu.